أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya kepada kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana telah kita sebutkan sebelumnya tentang di antara perkara yang termasuk daripada lawazim tauhid, ya, perkara yang termasuk daripada kelaziman tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid maka dia harus menyandarkan nikmat yang ada padanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bin ni'mati wa bil mun'im. Ya, termasuk daripada kelaziman tauhid adalah mengakui atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita dan mengakui bahwasanya hanya Allah sajalah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Dan bahwasanya anggapan seseorang bahwasanya dia memang berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut karena usahanya, ya, atau dia menyandarkan nikmat yang dia peroleh hanya semata-mata pada usaha yang dia lakukan dan dia lupa kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya, ini termasuk daripada perkara yang menghilangkan kesempurnaan tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid itu sendiri. Maka di antara perkara yang menjadi kelaziman tauhid adalah kita wajib mengakui bahwa nikmat-nikmat yang kita peroleh ini adalah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ihsannya Allah, ya, kepada kita semua, sehingga Allah berikan nikmat ini kepada kita. Dan bahwasanya sebab yang kita lakukan ini hanyalah sebatas sebab saja, yang mana sebab tersebut kadang bisa, ya, kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat yang bisa mendatangkan rezeki kepadanya, tapi kadang pula sebab tersebut, ya, tidak Allah jadikan atau tidak bisa membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari hajatnya, ya. Maka hendaknya seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada sebab. Tapi yang harus dilakukan adalah dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, ya, dalam memenuhi hajat kita. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan hadis yang lain, yaitu hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari serta yang lainnya. Al-muallif mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya,
bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Ya, ada 3 orang dari Bani Israel yang mana salah satu dari mereka itu abras. Ya. Yaitu apa? Kulitnya belang-belang ya, berwarna putih. Wa aqra. Yang kedua adalah orang yang aqra, yaitu orang yang botak. Ya. Penyakit yang menimpa kepala seseorang yang menyebabkan rambutnya itu hilang. Ya. Ini disebut dengan aqra. Wa a'ma, dan yang ketiga itu orang yang buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah hendak menguji mereka. Ya, fa'aradallah dalam riwayat ini dengan menggunakan kata arada, fa'aradallah, maka Allah hendak. Dalam riwayat Imam Bukhari itu menggunakan lafaz yang lain, ya, fabada lillah, ya, fabada lillah. Ada yang dengan alif, tapi ada yang dengan hamzah. Kalau dengan hamzah berarti fabada Allahu bih, ya, fabada Allah an yabtaliyahum. Yani maka Allah pun menguji mereka. Tapi kalau bada artinya azhara atau zahara, nampak, ya, maka nampaklah bagi Allah untuk menguji mereka. Tapi kalimat bada ini dikritik oleh para ulama karena bada ini berarti yakni nampak untuknya yang sebelumnya tidak nampak baginya. Nampaknya sesuatu untuknya yang sebelumnya tidak nampak baginya. Yani dia mengetahui sesuatu yang tadinya tidak terbesit pada dirinya. Itu kata bada, nampaklah. Dan ini tentunya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Ya, yang ilmunya itu azali. Ya, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata bada ini dikritisi oleh para ulama. Terlebih lagi termasuk juga Syekh Al-Albani mengkritisi hal ini. Dan perawi yang menggunakan lafal bada itu hanya 1 orang, dan perawi ini juga dikatakan oleh para ulama ahlu al-jarh wa ta'dil, perawi yang terkadang dia itu salah, ya, nah, keliru dalam menyebutkan kalimat. Sementara riwayat orang-orang thiqah yang lainnya itu menggunakan kata arada atau bada'a, sehingga kalimat yang benar adalah arada, dan kata bada ini kesalahan perawi. Ya, walaupun itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi ini kesalahan perawi, ya, dengan menggunakan kata fabada lillah, maka nampaklah bagi Allah. Karena kata bada artinya zahara, ya, nampak sesuatu yang sebelumnya tidak nampak. Maka tentunya ini tidak pas kalau ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang tepat adalah kata arada. Fa aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah hendak menguji mereka. Ya, Allah ingin menguji mereka. Fa ba'atha ilaihim malakan, maka diutuslah kepada mereka 1 malaikat. Fa'atal abras, dia malaikat tersebut mendatangi orang pertama, yaitu orang yang
memiliki warna kulit putih ya, yang membuat belang-belang putih ya, maksudnya yang membuat orang-orang itu merasa jijik dengannya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, maka malaikat tadi yang tentunya menjelma menjadi manusia itu bertanya kepadanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Qala launun hasan, orang tadi mengatakan warna kulit yang bagus ya, yang tidak belang-belang seperti ini ya, warna yang bagus, wajildun hasan, dan kulit yang bagus ya, ini tidak hanya sekedar kulitnya ini tidak kena penyakit belang-belang, tapi juga ingin kulitnya kulit yang bagus, yakni kuning langsat gitu ya. Kalau dikasih kulit saja satu warna boleh jadi warnanya hitam dan dia nggak suka. Dia ingin warnanya yang bagus juga, kulit yang bagus yang tidak belang-belang dan warnanya juga bagus ya, tidak hitam misalnya, sehingga dikira budak mungkin ya kalau saat itu. Launun hasan wa jildun hasan, saya ingin warna yang bagus dan juga kulit yang bagus. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nasu bih, dan hilang dariku sesuatu yang membuat orang-orang itu merasa jijik denganku karenanya ya. Qala famasahah, perawi mengatakan maka malaikat atau Nabi mengatakan maka malaikat tersebut pun mengusapnya. Fadhahaba anhu qadaruh, maka hilanglah penyakitnya ya, maka hilanglah penyakit orang tersebut. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan, maka orang tersebut pun diberikan warna yang bagus dan juga kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya kembali, fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ibilu awil baqaru syakka ishaq ya, maka berkatalah orang tadi, al-ibil unta, awil baqar atau sapi, syakka ishaq, yakni ishaq perawi hadis ini agak ragu ya. Ini Nabi menyebutkan orang ini mengatakan unta atau sapi ya, agak ragu. Yang jelas salah satu dari keduanya. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberilah ia unta yang sedang hamil. Usyara yaitu unta yang sedang hamil. Ada yang mengatakan unta yang umurnya sudah 10 bulan ya. Wa qala barakallahu laka fiha, kemudian malaikat tadi mendoakan untuknya semoga Allah memberikan keberkahannya untukmu pada unta ini. Maka pergilah malaikat tersebut mendatangi orang yang kedua. Qala fa'atal aqra, kemudian Nabi mengatakan kembali, kemudian dia mendatangi orang yang botak tadi. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Qala sya'run hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nasu bih ya, saya ingin rambut yang bagus dan hilang dariku sesuatu yang membuat orang itu merasa jijik dengannya kepadaku ya. Dan hilang dariku sesuatu yang membuat orang-orang itu merasa jijik denganku karenanya tadi, karena sesuatu tadi, yaitu karena penyakit yang ada pada kepalanya yang membuat rambutnya itu pada rontok. Famasahah, maka malaikat itu pun mengusap kepalanya. Fadhahaba an, maka seketika hilang penyakit padanya. Wa u'tiya sya'ran hasanan, dan diberikan dia rambut yang bagus. Wa qala ayyul mali ahabbu ilaik,
Ditanya, harta apa yang kau paling sukai? Qala al-baqar awil ibil. Ya, dia mengatakan sapi atau unta. Ya, di sini perawi agak lupa ya. Orang tadi mengatakan sapi atau unta. Yang jelas salah satu dari keduanya. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka dia pun diberi ya sapi betina yang sedang hamil. Qala barakallahu laka fiha. Maka malaikat tadi mengatakan, semoga Allah memberkahi bagimu pada sapi ini. Fa'atal a'ma. Kemudian dia mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kau sukai? Qala ay yaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihi an-nas. Ya, saya suka apabila Allah mengembalikan kepadaku pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu, maka malaikat tadi pun mengusap matanya. Faraddallahu ilaihi basarah, maka dikembalikanlah pandangan, ya, maka Allah mengembalikan pandangan untuknya. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik. Malaikat tadi bertanya kembali, harta apa yang paling kau sukai? Qala al-ghanam. Yang mengatakan kambing. Fa'utiya syatan walidan fa'antaja hadhani wa walad hadha. Maka dia diberi kambing yang sedang bunting, ya, yang banyak anaknya. Maka sapi dan unta tersebut telah beranak, begitu juga kambing ini pun beranak pinak. Fakana li hadza wadin minal ibil. Maka untuk orang yang pertama ini, dia telah mendapatkan, dia memiliki satu lembah yang dipenuhi oleh unta-untanya. Li hadza wadin minal baqar, dan untuk orang yang kedua ini, dia juga memiliki lembah yang dipenuhi oleh sapi-sapinya. Wa li hadza wadin minal ghanam, dan yang ketiga, dia mendapatkan satu lembah yang dipenuhi oleh kambing-kambingnya. Yakni mereka jadi orang-orang kaya, hartanya melimpah. Ya, hartanya melimpah. Qala thumma innahu atal abras. Kemudian Nabi melanjutkan, kemudian ya, setelah beberapa lama datanglah malaikat tadi kepada orang yang pertama, yaitu orang yang punya penyakit belang-belang dulu, yang sudah sembuh. Dia datang kepada orang yang pertama yang dahulu punya penyakit belang-belang, fi suratihi wa hayatihi, ya, dengan bentuk seperti orang tersebut dan keadaan orang tersebut. Ini malaikat ini datang kepadanya dengan dalam bentuk seorang yang punya penyakit belang-belang dan juga miskin, sebagaimana keadaan orang abros ini yang dahulu ketika belum datang malaikat kepadanya. Jadi malaikat ini menjelma menjadi manusia yang punya penyakit belang-belang dan juga miskin. Faqala rajulun miskin. Maka malaikat tadi pun mengatakan, saya ini orang yang miskin. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Perbekalanku sudah habis dalam perjalananku. Fala balagha al-yawma illa billah thumma bik. Maka tidak ada yang bisa membantu saya hari ini, ya, kecuali Allah, kemudian Anda. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasana wal jild al-hasana wal mal.
saya meminta kepada Anda dengan zat, ya, meminta dengan nama Allah, ya. Saya meminta dengan Anda dengan zat yang telah memberikan kepada Anda warna yang bagus ini, kulit yang bagus ini, dan juga harta yang melimpah. Saya minta kepada Anda ba'iran ataballahu bihi bis safari. Ya, saya meminta 1 ekor apa? Saya meminta 1 ekor unta saja, yang dengannya saya akan, ya, melanjutkan perjalanan sehingga sampai kepada negeriku. Ya. Faqala al-huququ katsira. Maka orang tadi pun beralasan dengan mengatakan, wah, saya punya banyak kewajiban, banyak tanggungan. Maaf ya. Ya, tanggungan saya banyak. Ya, seperti alasan kita, ya, kebanyakan dari kita kalau ada orang yang mau pinjam uang, ya, maka kita akan beralasan, atau kebanyakan orang beralasan, oh maaf, saya banyak kebutuhan, banyak yang harus saya penuhi. Ya, artinya dia tidak mau memberikan harta tersebut, ya, dan dia beralasan bahwasanya dia memiliki banyak tanggungan, sehingga dia tidak bisa memberikan kepada orang tersebut 1 ekor unta yang dia inginkan, atau yang dia minta. Yani dia hanya beralasan saja, padahal hartanya sangat melimpah dan harusnya ada zakatnya, ya, zakat unta, ya, yang melimpah. Nah, maka wajib dia menzakati untanya tersebut. Maka kalau 1 ekor unta dikeluarkan, maka ini tidak akan berpengaruh bagi hartanya, bahkan justru ini menyelamatkan dia, karena dengannya hartanya menjadi bersih. Ya. Akan tetapi karena kekikirannya, ya, karena dia kikir dan dia merasa bahwasanya harta yang dia peroleh itu semua karena hasil jerih payahnya, dia lupa bahwasanya yang selama ini memberikan kepadanya unta yang menimpa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jerih payahnya tidak ada artinya sedikit pun jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerimanya. Ya, maka dia pun beralasan, saya ini banyak tanggungan, mohon maaf, gak bisa ngasih. Faqala lahu ka'anni a'rifuk. Maka malaikat tadi mengatakan kepadanya, sepertinya saya mengenal Anda. Alam takun abrasa yaqdharuka an-nas faqiran fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal. Bukankah Anda ini orang yang dahulu juga punya penyakit belang-belang sehingga orang-orang merasa jijik dengannya? Anda dahulu juga orang yang fakir, kemudian Allah berikan kepada Anda harta ini. Ya, Anda ini bukankah keadaan Anda dahulu juga seperti saya? Ya, punya penyakit belang-belang, kemudian juga miskin. Setelah itu Allah berikan harta kepada Anda. Ya, bukankah begitu? Maka orang tadi pun mengingkari hal tersebut dengan mengatakan, innama warithtu hadzal mala kabiran an kabir. Saya ini, ya, mungkin dia mengatakan, enak saja kamu bicara, ya, enak saja kamu ngomong. Saya ini mewarisi harta ini, ya, dari orang tua saya yang kaya raya, ya, yang punya kedudukan, nah, orang yang besar, ya. Saya ini mewarisi harta ini dari ayah saya yang besar, artinya orang yang kaya raya dan juga punya kedudukan, ya. Jadi wajar kalau saya dapat kekayaan seperti ini. Faqala in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Maka malaikat tadi mengatakan, jika engkau berbohong, maka semoga Allah, ya, merubah Anda, mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Ya, kepada keadaan Anda semula. Maka
orang tersebut pun berubah, ya, menjadi miskin kembali, dan dia menjadi orang yang sakit belang-belang kembali seperti keadaan semula. Wa atal aqra'a fi suratih, maka malaikat ini kemudian datang kepada orang yang dahulu botak, ya, dengan bentuk seperti dengan bentuk orang yang botak juga, ya, orang yang punya penyakit di kepalanya yang membuat rambut kepalanya berguguran. Ya, ini enggak semata-mata botak. Kalau saat ini botak itu menjadi tren, ya. Nah, orang botak itu enggak masalah. Kalau dahulu, ya, ini botaknya bukan botak biasa. Ya, botak karena penyakit. Ya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Dia pun mengatakan seperti yang dia katakan kepada orang yang pertama. Dia mengatakan kepadanya seperti apa yang dia katakan kepada orang pertama, ya, saya adalah orang miskin, ya, saya musafir, perbekalan saya sudah habis, dan saya minta kepada Anda seekor sapi yang dengannya saya bisa melanjutkan perjalanan saya sampai ke negeri saya. Maka waradda alaihi mithlu ma radda alaihi hadha. Dia pun menjawab, ya, kepadanya sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang pertama kepada orang tersebut, ya, kepada malaikat ini. Jadi dia mengatakan huquq katsirah, ya. Mohon maaf, saya ini banyak tanggungan, ya, saya banyak kewajiban, ya, sehingga harta ini enggak bisa saya berikan untuk Anda. Faqala in kunta kadziban, kemudian dia mengatakan, sepertinya malaikat tadi mengatakan, sepertinya saya mengenal Anda. Bukankah dahulu Anda ini adalah orang yang seperti saya? Ini orang yang botak dan miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan kepada dari Anda penyakit Anda, dan Allah berikan kepada Anda rambut yang bagus dan juga harta. Ya, maka orang tadi mengatakan, saya ini mewarisi harta ini dari orang tua saya yang kaya raya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Malaikat tadi mengatakan, jika engkau bohong, maka semoga Allah mengembalikan Anda seperti keadaan Anda semula. Maka terjadilah, ya, kepadanya apa yang terjadi, ya, seperti yang terjadi pada temannya yang pertama. Dia kembali botak dan juga miskin. Qala wa atal a'ma fi suratih. Ya, kemudian dia datang kepada orang yang buta, ya, dengan keadaan sepertinya, seperti dirinya dulu, ya, dalam keadaan buta dan miskin. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin qad inqata'at biyal hibal fi safari. Saya adalah orang miskin, ya, saya orang yang kasihan, saya juga seorang musafir yang telah kehabisan bekal dalam perjalanan saya. Wala balagha lil yawma illa billahi thumma bik. Maka tidak ada yang bisa membantu saya hari ini kecuali Allah, kemudian Anda. As'aluka billadhi radda alaika basaraka syatan ataballahu biha fi safari. Demi zat yang telah mengembalikan kepada Anda pandangan Anda dan memberikan kepada Anda harta ini, ya, saya meminta, ya, 1 ekor kambing yang dengannya saya akan melanjutkan perjalanan saya. Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Maka orang tadi mengatakan, Anda benar, dahulu saya adalah orang yang buta, kemudian Allah kembalikan kepada saya pandangan saya, penglihatan saya. Ya, fakhudh ma syi'ta, maka silakan Anda mengambil apa yang Anda inginkan dari harta ini. Antum mau berapa kambing silakan, mau kambing yang mana juga silakan. Wada' ma syi'ta,
ambil yang Anda inginkan dan tinggalkan apa yang Anda inginkan. Ya. Fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan melarang Anda atau tidak merasa keberatan, ya, dengan sesuatu yang kau ambil karena Allah. Orang tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak akan melarang Anda. Saya tidak akan merasa berat dengan Anda atau dengan sesuatu yang Anda ambil. Ya, silakan ambil apa yang Anda inginkan. Faqala amsik malaka fa innama ibtulitum. Maka malaikat tadi mengatakan, ya, jagalah harta Anda, maka sesungguhnya Anda hanya sedang diuji saja. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Maka sungguh Allah telah ridha kepada Anda dan Dia murka kepada kedua teman Anda. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Hadis yang panjang ini mengisahkan tentang keadaan 3 orang dari Bani Israel yang mereka menyikapi nikmat Allah dengan sikap yang berbeda-beda. 2 orang pertama, mereka menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan merasa bahwasanya nikmat ini adalah hasil jerih payahnya. Dan dia berhak mendapatkan nikmat tersebut karena dia sudah bersusah payah. Ya, dia merasa bahwa nikmat yang dia peroleh ini hanya semata-mata karena usahanya. Dan dia pun bakhil. Dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Dan ini bertentangan dengan sikap ahlu tauhid. Ya, dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ini bukan sikap ahlu tauhid. Ini telah merusak tauhidnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya atas sikapnya tadi. Sementara orang yang ketiga, maka ini adalah sikap ahlu tauhid, yang mana dia mengakui bahwasanya nikmat yang ada padanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mensyukuri nikmat tersebut dengan meletakkannya pada tempat yang Allah cintai, yang Allah sukai. Di antaranya adalah bersedekah kepada orang yang berhak, atau mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak atas sedekah tadi. Dan dia tidak merasa berat ketika dia mengeluarkan nikmat tersebut, karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi dia tidak lupa tentang zat yang telah memberikan nikmat ini kepadanya. Dan ini adalah konsekuensi tauhid. Ini adalah kesempurnaan tauhid seseorang yang mengakui bahwasanya nikmat yang ada pada dirinya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya, ya, dia menggunakan nikmat tersebut di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, aslu syukri huwa al-i'tirafu bi-in'amil mun'im ala wajhi al-khudu'i lah wal-dhulli wal-mahabbati. Asal daripada syukur, pokok daripada kesyukuran adalah al-i'tiraf bi-in'amil mun'im, mengakui dengan nikmat yang diberikan oleh zat yang memberikan nikmat. Ya, mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang ada padanya adalah semata-mata pemberian dari zat yang maha kaya ini, yang memberikan nikmat, ya, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, ya,
dengan penuh ketundukan, ya, serta perendahan diri, ya, di hadapan Allah, tidak sombong dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Imam Ibnu Qayyim, faman lam ya'rifin ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Orang yang tidak mengenali nikmat tersebut dan dia tidak mengetahui kalau ada pada dirinya nikmat-nikmat yang banyak, maka berarti dia belum bisa mensyukurinya. Karena syukur itu adalah mengakui atas nikmat-nikmat dan pemberi nikmat tersebut. Ya, jadi kalau sampai dia jahil, tidak tahu akan nikmat-nikmat Allah yang ada padanya, berarti dia belum mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, ya, nikmat kuat, ya, yang ada pada kita, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ya, nikmat bisa merasakan rasanya makanan. Nah, karena ada orang-orang yang dicabut kenikmatan untuk merasakan, ya, merasakan nikmatnya makanan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia makan tapi tidak ada rasanya sama sekali. Seperti keadaan orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit COVID ini, ya. Karena kasusnya, kalau orang kena COVID ini, maka dia tidak memiliki rasa apa-apa kalau sudah akut, ya. Nah, jadi ini bisa merasakan rasanya makanan, minuman, itu termasuk nikmat. Ya, kalau kita bisa mengakui bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah, ya, maka kita telah melaksanakan salah satu tahapan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-i'tiraf bi in'amil mun'im. Ya, mengakui dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, dan bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan nikmat kepada kita. Wa man 'arafaha wa lam ya'rifil mun'im biha lam yashkurha aidan. Orang yang mengetahui kalau ini adalah nikmat, tapi dia tidak mengetahui atau tidak mengakui sang pemberi nikmat. Dia tahu harta itu nikmat, tapi dia mengatakan saya dapat harta yang banyak ini karena hasil kerja keras saya. Dia lupa, ya, akan Allah yang selama ini telah memberikan harta kepadanya. Maka ini juga tidak disebut sebagai syukur, walaupun dia tahu bahwa ini adalah bagian daripada nikmat. Ya, sehat itu nikmat, ya, bisa merasakan itu nikmat, harta melimpah itu nikmat, keluarga, istri, anak itu nikmat, ya. Tapi dia tidak mengakui bahwasanya Allah lah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Dia dapat istri yang cantik, kemudian dia mengatakan, ya, wajar karena saya ganteng misalnya. Ya, wajar saya dapat istri yang cantik karena saya ganteng dan saya usaha keras untuk mendapatkannya. Dia lupa bahwasanya yang memberikan nikmat istri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia belum mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah ini. Dia diberikan anak, ya, maka dia lupa. Jadi dia menyangka bahwa anak-anak yang lucu-lucu ini, ya karena memang ibunya cantik, bapaknya ganteng, ya anaknya bagus lah. Ya, itu kan karena usaha juga. Kemudian saya jaga gizi mereka sehingga anaknya lucu-lucu, bagus-bagus. Dia lupa bahwasanya selama ini yang telah menjaga anaknya ini, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan karunia anak kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bisa sehat sampai saat ini, ya, itu juga karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tersebut kepadanya. Ya. Nah, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan, ya. Nah, padahal usaha dia dengan usahanya juga sama saja. Bahkan bisa jadi usaha dia jauh lebih hebat, tapi dia tidak mendapatkan nikmat tersebut. Sementara dia yang biasa-biasa saja ternyata dapat nikmat anak misalnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya usaha itu bukan semata-mata
yang menjadikan nikmat itu datang kepada Anda, tapi Allah lah yang memberikan nikmat itu kepada Anda. Maka hendaknya Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Mun'im, zat yang memberikan nikmat tersebut. Jadi kalau dia mengetahui kalau itu adalah nikmat, tapi dia tidak menyadari bahwa nikmat itu Allah lah yang memberikan kepadanya, tapi dia mengembalikan nikmat ini kepada usahanya atau kepada ilmunya, maka ini belum dikatakan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, walaupun mungkin lisannya mengatakan alhamdulillah. Tuh anak antum lucu-lucu ya, alhamdulillah. Lisannya mengatakan itu, tapi hatinya ya berkeyakinan yang lain. Ya, hatinya mengatakan kepadanya bahwasanya ini kan karena antum ganteng, ya istri antum juga cantik, kemudian antum juga menjaga gizi mereka, kemudian antum juga menjaga kesehatan mereka, makanya begini, ya. Lupa kalau semuanya ini Allah yang memberikan kepadanya dan Allah yang memudahkan jalan ya untuknya agar dia mendapatkan anak yang baik, anak yang sehat, ya, makanannya terjaga, bergizi dan lain-lainnya. Ya. Nah, maka ini belum dikatakan sebagai mensyukuri nikmat. Ya, syukur nikmat itu dia harus mensyukuri bentuk nikmat yang Allah beri kepadanya dan juga mensyukuri Allah yang telah mengakui Allah yang telah memberikan nikmat ini kepadanya. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'im lakin jahadaha kama yajhaduha al-munkir li ni'matil mun'im 'alaihi biha faqad kafaraha. Orang yang dia sadar kalau nikmat dia telah mendapatkan nikmat dan yang telah memberikan nikmat itu Allah, dia sadar, tapi kemudian dia mengingkarinya. Sebagaimana dua orang yang pertama ini, dia sadar kalau yang telah memberikan nikmat kulit yang bagus dan juga rambut yang bagus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang telah memberikan harta yang melimpah kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia mengingkarinya, ya, maka dia telah mengkufuri nikmat tersebut dan tidak mensyukurinya. Berarti dia belum syukur nikmat, tapi dia adalah kufur nikmat. Wa man 'arafa an-ni'mata wal mun'im biha wa aqarra biha wa lam yajhadha walakin lam yakhdha lahu wa lam yuhibbahu wa lam yarda bihi wa anhu lam yashkurhu aidan. Tapi barang siapa yang dia dan juga orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah padanya dan dia juga mengetahui bahwasanya Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat tersebut, dia menetapkannya, dia mengakuinya, zahir batin dia mengakuinya, dan dia tidak mengingkari hal tersebut, akan tetapi dia tidak menggunakannya untuk perkara-perkara yang Allah ridhai, ya, apa yang Allah cintai, maka dia juga belum mensyukuri nikmat tersebut. Ya, nah, jadi orang yang syukur nikmat itu apa? Man arafaha, orang yang dia mengetahui nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Wa arafal mun'im biha, dan mengetahui serta mengakui bahwasanya Allah lah yang telah memberikan nikmat tersebut. Wa aqarra biha, dia menetapkannya bagi Allah. Wa khada'a lil mun'im, dia pun tunduk kepada zat yang telah memberikan nikmat kepadanya. Wa ahabbahu wa radhiya bih, dia pun mencintainya dan ridha kepadanya, ya, dan juga ridha dengannya dan serta ridha kepadanya. Wasta'malaha fi mahabihi wa ta'atihi, kemudian dia pun menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah dan juga dalam ketaatan. Fahadha huwa syakirulah, maka inilah orang yang mensyukuri nikmat tersebut. Fala budda fi syukri min ilmil qalbi, maka syukur ini harus diiringi dengan apa? Keyakinan dalam hati kita. Wa amila yatba'ul ilm, kemudian mengamalkan, ya, amalan yang mengikuti ilmu tadi. Jadi kalau hati kita sudah mengetahuinya, mengakuinya, maka kita lanjutkan dengan mengamalkannya, yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai, untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah, ya. Maka inilah yang disebut dengan syukur nikmat, dan ini adalah konsekuensi daripada tauhid, ya, tauhid seseorang. Ma yustafadu min al-hadits, atau munasabatul hadits, bab hubungan hadis ini dengan bab
anna fihi bayana haliman kafaral ni'ama wa man syakaraha, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang keadaan orang yang mengkufuri nikmat dan orang yang mensyukurinya. Dua orang pertama, yaitu Abras dan Aqra, ini contoh orang yang mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, serta orang yang ketiga ini adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan boleh jadi disebutkan tiga orang ini dan dua orang mengingkari sementara satu orang mensyukuri. Ini juga menunjukkan tentang keadaan kebanyakan manusia, bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah dan sedikit orang-orang yang bisa mensyukuri nikmatnya. Ya, karena memang keadaan manusia kebanyakan mereka adalah jahil ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan hanya sedikit orang-orang yang berilmu tentang atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah hadis wujubu syukrin ni'am atau wujubu syukrin ni'mati fil mali wa adai haqqillahi fih. Wajibnya mensyukuri nikmat pada harta dan menunaikan hak Allah di dalam harta tersebut, yaitu sedekah ya yang wajib, yaitu zakat, atau juga sedekah yang sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, tahrimu kufrin ni'mah wa man'i haqqillah fil mal. Haramnya kufur nikmat dan mencegah hak Allah di dalam harta tersebut. Ini termasuk perbuatan haram. Ya, dan ini termasuk perbuatan kufur nikmat. Jadi tidak mengeluarkan harta tersebut, tidak mau atau enggan mengeluarkan hak Allah dari harta tersebut kepada yang berhak, ya, maka ini termasuk bagian daripada kufur nikmat. Yang ketiga, jawazu dzikri haliman madha minal umam. Bolehnya menyebutkan keadaan umat-umat yang telah berlalu, liyata'idha bihi man sami'ah, dalam rangka memberikan mau'izah untuk orang-orang yang mendengarnya, dalam rangka memberikan mau'izah ya, pelajaran nasihat bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya. Yang keempat, annallah yakhtabira atau annallaha yakhtabiru ibadahu bin ni'am, bahwasanya Allah itu akan menguji hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat. Sebagaimana Allah menguji seorang hamba dengan kesempitan, maka Allah juga menguji sebagian hambanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia akan mensyukuri nikmat tersebut atau justru sebaliknya dia akan mengkufurinya, wal'iyadzubillah. Yang kelima, masyru'iyatu qawli billahi thumma bik fa yakunul 'athfu bi thumma la bil waw fi mithli hadha ta'bir. Disyariatkannya untuk mengucapkan billahi thumma bik. Ya. Karena dalam hadis tadi dikatakan dalam hadis tadi apa? Fama balaghali al-yawm illa billahi thumma bik. Malaikat tadi memberikan contoh. Ya, maka saya hari ini tidak akan bisa sampai kepada negeri saya ya kecuali karena Allah, kemudian karena Anda. Jadi menggunakan kata thumma. Ya, tidak ada yang bisa menolong hari ini, ya, tidak ada yang bisa menolong saya hari ini kecuali Allah, kemudian Anda. Ya, ini yang disyariatkan dan dilarang mengucapkan tidak ada yang bisa menolong hari ini kecuali Allah dan juga Anda. Ini salah. Apalagi dia hanya mencukupkan dengan apa? Manusia, dengan mengatakan tidak ada yang bisa menolong saya hari ini kecuali Anda saja. Ini juga termasuk perkataan yang batil. Maka wajib bagi kita ya untuk menjaga ucapan-ucapan yang hak ya, agar kita tidak salah dalam mengucapkan ya, karena boleh jadi satu kalimat yang kita keluarkan dan kita tidak menyadarinya, ternyata kalimat itu termasuk kalimat kesyirikan, kekufuran, bisa menyebabkan kita rugi selama-lamanya di akhirat, wal'iyadzubillah. Jadi kita mengucapkan ya billahi thumma bik, la walallah thumma ant. Ya. Nah,
laisa li al-yawm illa Allah thumma ant, ya, misalnya menggunakan ataf, ya, thumma, huruf thumma, bukan waw. Begitu juga di dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan bagi orang yang telah diberikan harta oleh Allah padanya. Ya, seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi, setelah malaikat tadi memberikan harta kepada masing-masing orang tadi, maka dia mengatakan barakallahu laka fiha. Ya, kita mendapatkan, ada orang mendapatkan membeli mobil baru, dia katakan barakallahu laka fi sayyarah, fi sayyaratik. Ya, dia mendapatkan putri, barakallahu laka fil mauhubilak. Ya, nah, wa syakartal wahib wa rizqta birrahu wa balagha syuddahu wa rizqta birrah. Ya, dia mendapatkan, yani apapun nikmat yang dia berikan, maka kita mengatakan barakallahu laka fiha. Dia baru beli rumah, barakallahu laka fil bait, semoga Allah memberkahi Anda, ya, dengan rumah ini atau pada rumah yang Anda beli tadi. Ya, nah, ini agar kita, ya, terhindar dari ain, ya, dari penyakit ain. Ya, karena boleh jadi kita bisa menimpakan ain kepada seseorang atau kepada harta seseorang tanpa kita sengaja, ya, karena kita tidak mendoakan keberkahan pada hartanya, ya, yang telah dia peroleh. Jadi kalau saudara kita mendapatkan harta apapun itu, ya, maka kita mendoakan keberkahan untuknya, barakallahu laka fiha. Ya, nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, masuk pada bab berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.